Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suhendar dari SMA Negeri 1 Ciwidey, dan di sebelah saya Siti Syarifah dari SDN Gambu. di sebelah saya Suwangsi dari SMP Negeri 3 Rancabali. kali ini kami akan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Oh iya Bapak, kita akan melakukan coaching hari ini ya? Betul Bu. Oke, sebelum kita mulai proses coachingnya, ada yang akan saya sampaikan dulu. Boleh Bapak? Boleh Ibu. Iya. Nanti pada saat coaching antara Bapak sebagai coach dan coachee, nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti untuk yang pertamanya, apakah yang dilakukan oleh Bapak coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta. Lalu yang kedua, apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan yang ketiga, apakah coachee-nya itu sudah memberikan respon yang sesuai atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak sebagai coachee. Lalu jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi ada yang ingin saya tanyakan. Boleh Bapak? Boleh Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam percakapan coaching hari ini, yang pertama present, saya akan berusaha untuk hadir sepenuhnya nanti ketika saya melakukan percakapan dengan coachee. Kemudian yang kedua, saya juga akan menjadi pendengar aktif terkait dengan jawaban-jawaban coachee atas pertanyaan yang saya berikan. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari pertanyaan yang sudah saya siapkan. Oke, baik ya Pak. Berarti ada 3 ya Pak, yaitu present, pendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga ini kira-kira mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Dari ketiga kompetensi ini tentunya ketiga-tiganya akan saya lakukan, dari mulai present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bapak. Yang ketiga, satu lagi ya Pak pertanyaannya, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Yang saya harapkan dari proses coaching kali ini adalah coachee merasa terbantu, kemudian termotivasi atas setiap persoalan yang dihadapi dan ditanyakan. Kemudian mudah-mudahan pertanyaan yang saya berikan itu membantu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coachee. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan coaching melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Baik, siap Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum Bu Ois. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih udah hadir pada siang kali ini. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar aja lah Bu ya. Nah, apa nih yang mau Ibu omongin kali ini? Yang mau diomongin itu tentang diri saya, tapi bukan curhat masalah sehari-hari nih Pak, dalam kehidupan rumah tangga ya, bukan, tapi masalah manajemen waktu saya. Mungkin ada juga masalah rumah tangganya, tapi lebih ke manajemen dirinya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Semoga dengan ngobrol kita dapat, terutama saya gitu ya, dapat mungkin aja ada hal yang bisa membuat saya itu waktunya bisa termanage dengan baik gitu, antara di rumah, di sekolah, dan juga kegiatan lainnya itu bisa termanage gitu dengan baik. Berarti Ibu ingin ngobrol terkait dengan bagaimana sih caranya memanage waktu dengan baik, antara urusan di rumah, kemudian urusan pekerjaan, atau bahkan urusan-urusan yang lainnya di luar itu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Nah, kalau tadi Ibu sudah ngomongin terkait dengan manajemen waktu yang baik, nah kira-kira menurut Ibu memanage waktu yang baik itu seperti apa? Nah itu saya udah baca ya dari beberapa
orang lain gitu ya, dari referensi, dari lihat di YouTube atau apapun di media sosial, mereka itu kayak mudah banget memanage waktu. Ini harus gini katanya 888 misalkan. Tapi kenyataannya susah. Jadi terutama saya itu banyak terbengkalai gitu ya. Nah, inginnya saya itu bisa memanage waktu tersebut. Kapan saya di rumah bisa memanage waktunya, di sekolah, pekerjaan itu sekarang kok rasanya pekerjaan itu lebih banyak menyita waktu saya gitu. Jadi itu yang merasa harusnya seimbang gitu ya, antara kita bisa manage pekerjaan dan juga hal lainnya itu bisa seimbang. Ini kadang susah juga, saya menikmati waktu santai aja kok terasa susah gitu. Ya? Jadi intinya adalah dari sekian banyak aktivitas yang Ibu lakukan, itu sulit untuk menyeimbangkan Bu ya, menyeimbangkan bagaimana cara memanage waktu yang baik sehingga kita juga bisa menikmati waktu-waktu santai di luar pekerjaan itu. Baik. Nah, kira-kira kalau misalkan kita grade nih dari 1 sampai 10, level memanage waktu Ibu itu sekarang ada di level berapa? Kalau saya menilai diri sendiri untuk memanage waktu yang sekarang seperti berantakan banget gitu, tapi alhamdulillah ada sesuatu hal yang selesai juga. Nah, nilainya kira-kira 6 lah. 6, oke. Berarti masih di atas tengahnya lah ya. Iya, sedikit gitu. Karena adalah yang bisa ini tapi kok keteter gitu. Jadi waktunya tuh masih terburu-buru. Nah, itu. Masih kayak berlari-lari gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau tadi Ibu berbicara bahwa level cara Ibu memanage waktu itu berada di level 6. Nah, kira-kira Ibu pengen lihat level Ibu memanage waktu itu setelah kita melakukan coaching ini mau di level berapa? Setidaknya ada peningkatan, nggak sampai 10 juga, itu kan sudah ini. Setidaknya ada peningkatan ke 8. Ke 8, berarti naik 2 level ya dari situ. Oke. Nah, kira-kira ketika Ibu tadi menginginkan bahwa level Ibu memanage waktu itu ingin ada di level 8 yang tadinya level 6, apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level 8 tersebut? Berarti saya harus lebih merefleksikan yang sudah dilakukan. Kalau kemarin misalkan keteter, berarti saya harus bisa melihat mana yang ini ya Pak, yang lebih penting yang harus dikerjakan dan mana yang bisa dinantikan gitu. Maksudnya itu didahulukan dan yang nanti gitu setelahnya. Mungkin itu, tapi berarti kadang sulit juga. Iya. Kalau saya tangkap mungkin usaha Ibu adalah lebih ke mana yang lebih prioritas, mana yang mungkin kurang prioritas mungkin ya. Nanti itu juga akan berefek pada bagaimana cara Ibu memanage waktu tersebut Bu ya. Nah, oke. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu nih, sebenarnya Ibu itu sudah bisa memanage waktu sampai hari ini udah sejauh mana? Menurut pengamatan Ibu sendiri? Kalau saya lihat ke diri sendiri gitu, kadang ada kebanggaan juga saya bisa, tapi banyaknya itu masih keteter ke sana gitu ya. Tapi saya berusaha, misalkan yang bisa dilakukan hari ini atau yang kemarin sudah dilakukan, alhamdulillah bisa. Tapi kebanyakannya banyak yang beririsan itu. Nah, yang beririsan-irisannya kadang menjadi lebih berantakan gitu. Tapi alhamdulillah ada dengan berusaha. Cuman itu waktu saya di rumah habis itu terpotong karena pekerjaannya harus selesai misalkan besok ya, berarti saya harus lebih banyak waktu untuk supaya selesai gitu. Nah, itu kesana yang nggak enaknya. Oke. Nah, dari dari usaha Ibu tadi untuk melakukan manajemen waktu lebih baik lagi dengan mengklasifikasikan prioritas-prioritas mana yang memang harus kita prioritaskan. Nah, dari hal tersebut apa nih yang kira-kira bisa mulai Ibu lakukan untuk memanajemen waktu yang baik itu? Oke. Saya kemarin terpikirkan membuat jurnal ya. Membuat jurnal. Ya, apa prioritas yang mana yang harus saya dahulukan dan mana yang bisa saya tunda berikutnya gitu. Setelah ini selesai baru saya mengerjakan yang lain. Itu rencananya saya buat jurnal juga, tapi kadang itu
kalau misalkan lupa ya keteter lagi gitu. Oke. Tapi saya punya rencananya ditulis setiap harinya apa yang harus saya lakukan hari ini. Siap. Nah, tadi Ibu kan akan mulai membuat jurnal Bu ya, untuk mempermudah manajemen waktu tadi Bu ya. Nah, oke. Nah, mungkin dalam bayangan Ibu nih, kira-kira waktunya kapan akan mulai membuat jurnal itu? Lebih efektifnya gitu ya, supaya lebih disiplinnya, berarti saya harus mulai sesegera mungkin gitu. Kalau kemarin juga saya udah mencoba buat, tapi masih berantakan, kadang buat, kadang enggak. Tapi mulai besok lah rencananya saya harus tulis, untuk besok berarti mulai hari ini saya tulis kegiatan besok apa saja. Dimulai dari sekarang saya harus buat. Oke, berarti dari sehabis percakapan kita selesai, Ibu kan akan mulai menulis jurnal untuk persiapan rencana besok itu seperti apa Bu ya. Oke. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu melakukan? Apakah membutuhkan orang ketiga untuk membantu hal tersebut, untuk memanage waktu dalam hal membuat jurnal, atau lebih menyeimbangkan waktu yang lainnya gitu? Ada nggak yang harus membantu Ibu gitu? Kalau jika ada, siapa yang harus membantu? Kalau saya menilai diri sendiri itu perlu ya ada pengingat dari orang lain yang mengingatkan saya dengan kegiatan saya. Misalkan meskipun saya tulis kan kadang lupa, tapi saya butuh ada orang lain, baik itu keluarga misalnya atau rekan, yang mengingatkan, oh ini ada kegiatan ini gitu, untuk besok ini. Nah itu sangat saya perlukan. Misalkan kegiatan di sekolah, besok ada kegiatan apa nih, berarti tim saya harus saling mengingatkan untuk supaya berjalannya acara tersebut gitu, atau kegiatan tersebut. Oke, nah berarti keluarga mungkin Bu ya yang itu lebih, tadi keluarga. Iya. Jadi nanti yang akan membantu Ibu adalah keluarga atau teman terdekat berarti ya. Oke, nah mungkin dalam waktu dekat ini atau dalam minggu ini atau dalam bulan ini akan mulai membuat jurnal seperti apa nih kira-kira? Rencananya saya berarti harus membuat jurnal bukan hanya tentang pekerjaan, tapi semua. Saya barusan terpikir juga, iya ya, kalau saya cuman menulis aja kegiatan besok ini, berarti sekarang saya harus tulisnya dengan waktunya. Misalkan dari waktu bangun jam sekian sampai sekian itu saya harus tulis kegiatannya apa, setidaknya meskipun gak sesuai nanti pada kenyataannya sudah ada gitu. Kita sudah mengatur waktunya, jam segini sampai segini apa yang harus saya lakukan, mungkin itu. Oke. Nah, kalau boleh saya tekankan lagi, kapan tuh bisa Ibu lakukan? Hari ini setelah selesai percakapan saya akan buat supaya nggak lupa gitu. Baik, siap. Berarti mulai hari ini Ibu akan mulai melakukan manajemen waktu dengan membuat jurnal berarti ya. Jurnal dengan waktunya, bukan hanya daftaran kegiatan tapi juga dengan waktunya. Mungkin itu semoga lebih efektif. Baik. Nah, kita sudah di penghujung sesi ini Bu. Nah, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah, tadi kan nggak terpikir ya. Cuman saya punya rencana kira-kira buat jurnal ini baik gak ditulis to-do listnya apa yang harus saya lakukan besok. Tapi barusan dengan percakapan bisa, oh iya ya, saya harus tulis dengan waktunya juga supaya lebih termanage dengan baik. Setidaknya itu mungkin bisa membantu meskipun nggak semuanya, tapi ya yang harus saya lakukan adalah itu gitu. Bukan nggak boleh melakukan hal lain, tapi dahulukan yang sudah ditetapkan. Oke, berarti sudah sedikit tercerahkan mungkin Alhamdulillah. ya. Oke, nah mungkin biar nanti ada refleksi lebih lanjut, coba nanti minggu depan kalau kita ketemu lagi, saya pengen denger nih kira-kira hasil dari Ibu membuat jurnal itu seefektif apa sih dalam manajemen waktu yang menurut Ibu hari ini waktunya belum termanage dengan baik. Nah, mungkin kalau kita ketemu kita cerita-cerita lagi bagaimana hasil dari jurnal ini ketika diimplementasikan dalam manajemen waktu. Baik. Baik, terima kasih Bu Eis atas waktunya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Saya tutup ya untuk percakapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, alhamdulillah proses coachingnya tadi sudah selesai. Nah, ada yang mau saya tanyakan terkait dengan proses coaching tadi, boleh Bapak? Boleh Ibu. Iya,
Baik Bapak, apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, apa saja yang sudah Bapak dapatkan terkait indikator ketercapaiannya? Ya. Jadi yang saya dapatkan dari indikator ketercapaian proses percakapan coaching yang tadi saya lakukan dengan Koci, yang pertama Koci tercerahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian juga Koci sudah mendapatkan semangat dan motivasi baru untuk menyelesaikan atau menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Koci, sehingga itu merupakan salah satu indikator ketercapaian yang saya harapkan dan alhamdulillah didapatkan oleh Koci. Oh iya. Setelah saya mengamati juga memang seperti itu. Tadi Bapak sudah melakukan alur tirta, mulai dari Bapak menggali menanyakan tujuannya, lalu digali diidentifikasi. Selanjutnya Bapak tadi sudah bisa mengarahkan Koci untuk menemukan solusinya dari dirinya sendiri, dan akhirnya tertuju pada apa tanggung jawabnya nanti ke depannya. Iya, satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk coaching berikutnya? Iya, dari 3 kompetensi yang ada di prinsip coaching, yang ingin saya kembangkan lagi di coaching selanjutnya adalah present. Karena memang itu adalah salah satu hal yang memang sulit, apalagi kalau misalkan waktu coachingnya tidak sebentar. Nah mungkin itu adalah salah satu hal yang perlu saya gali dengan latihan-latihan supaya kehadiran penuh ketika saya menjadi coach, kemudian menghadapi jawaban-jawaban coaching itu bisa terserap dengan baik, kemudian pertanyaan saya juga bisa tersampaikan dengan baik. Iya, baik Bapak. Sudah luar biasa ya Bapak tadi melaksanakan proses coachingnya. Pokoknya sudah terlewatkan semuanya, melakukan tanya jawabnya dengan baik. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Ya. Nah setelah itu apakah ada harapan Bapak untuk tindakan selanjutnya setelah coaching ini? Harapan saya pertama, khususnya harapan bagi diri saya sendiri, saya mudah-mudahan bisa lebih konsisten dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, yang berbobot, yang memang diharapkan oleh Koci, supaya bisa memecahkan masalah Koci dengan jawaban-jawaban yang Koci sampaikan. Kemudian harapan saya bagi Koci ya mudah-mudahan pertanyaan yang saya sampaikan mudah-mudahan itu bisa sesuai, kemudian bisa tepat sasaran, sehingga Koci juga merasa tercerahkan, kemudian termotivasi dan terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya, sehingga Koci bisa menemukan solusinya sendiri untuk melewati persoalan yang disampaikan oleh Koci. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akhiri observasi ini dengan kata-kata penutup. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai tenaga pendidik bisa melakukan segala sesuatu, baik itu coaching atau pembelajaran di sekolah lebih baik lagi. Amin. Saya tutup Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang boys. Selamat Apa siang. kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Baik boys, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Nah, Ya. tapi sebelum melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diterapkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, jadi di sini saya sebagai observer nanti akan mengamati Ibu dengan coaching dalam proses percakapan coaching, dan juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta proses coachingnya, kemudian apakah Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga apakah coach sudah memberikan respon yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach dalam hal ini Ibu sendiri. Nah, lalu kemudian jangan lupa juga untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, tapi sebelum melaksanakan observasi, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu.
Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya kan kompetensinya, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah itu rencananya ketiganya akan saya lakukan untuk kegiatan coaching ini. Oke, jadi ketiganya akan Ibu lakukan ya? Ya. Baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya dalam proses coaching kali ini itu apa? Indikator ketercapaiannya, saya berharap saya bisa menyimak dengan baik gitu ya. Dari ketiga kompetensi tersebut bisa saya tunaikan dengan baik, dan juga semoga coach bisa mendapatkan motivasi dan juga tercerahkan keresahan-keresahannya tersebut melalui percakapan kita. Coachingnya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi sekarang silahkan Ibu melakukan coaching antara Ibu sebagai coach dengan coaches dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol lagi lebih lanjut, Bu ya. Siap. Baik. Terima kasih Bu. Silahkan. Siap, Selamat sama-sama, melakukan coaching. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kita ngobrol ya kemarin sesuai dengan percakapan kita mau ngobrol mengenai kegiatan coaching ya. Apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik, Bu. Setelah kita melakukan coaching, saya ingin mendapat pencerahan, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Terutama permasalahannya itu di dalam kelas saya, Bu. Oke, baik. Semoga ya dari percakapan kita bisa dapat pencerahan mengenai hal tersebut. Iya. Tapi kalau boleh nih, bisa ceritakan seperti apa keresahan yang Ibu temukan dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Iya. Gitu. Jadi begini ya, Bu, di kelas saya itu saya mempunyai anak-anaknya itu yang aktif bergerak, gitu ya. Jadi ketika di dalam kelas misalnya melakukan pembelajaran, hanya konsentrasinya itu di 1-2 jam pertama saja. Jadi kesananya udah bergerak aja, tangan kakinya jadi sudah tidak konsentrasi lagi. Oke. Jadi Ibu mengajar ya. Oh iya, Ibu kan mengajar di SD ya. Iya. Didapati peserta didiknya atau murid-muridnya banyak gak Bu yang seperti itu gitu? Mayoritas, Bu, hampir 80%-nya itu seperti itu. Ya, hanya 20% yang memang konsentrasi mau belajar di dalam kelas dalam waktu misalnya dari awal jam pelajaran sampai istirahat dengan serius tekun. Nah, sisanya yang 80% itu sudah kemana-mana gitu ya. Kebetulan saya memegangnya kelas 6. Kelas 6 ya Ibu. Nah, hanya mereka itu fokusnya hanya 1-2 jam. Iya. Nah, selebihnya apa nih yang dilakukan mereka itu seperti apa gitu kalau boleh tahu? Ketika 3-4 jam itu mereka aktif bergerak aja gitu, Bu. Kadang-kadang mereka ada yang iseng ke temennya gitu ya. Ada yang melakukan mau ke belakang. Kadang-kadang ke belakangnya sampai beberapa kali sudah saya katakan, tapi masih saja seperti itu. Oke, ada yang hilir mudik, Iya, pura-pura ke gitu, air, ya. bukannya sudon ya, tapi Iya. emang seperti itu biasanya ya yang Kadang-kadang ditemukannya. sudah saya katakan kalau mau ke belakang cukup 1 orang saja gitu ya, tapi tetap aja kadang pas saya ini sedikit, loh kok yang keluarnya ada 2 orang gitu. Jadi mereka sudah sudah tidak konsentrasi. Iya, lumayan meresahkan Iya, juga ya iya, dengan karena keunikan mengganggu, mereka kan, gitu ya. Nah, dari pengamatan Ibu ya, para peserta didik yang mayoritas seperti itu dengan keunikan mereka di kelas, kira-kira perlakuan apa sih yang ingin mereka dapatkan itu, atau cuma cari perhatian atau apa nih kira-kira menurut pengamatan Ibu, apa sih yang mereka perlukan itu sehingga bertindak demikian gitu, kira-kira apa? Nah, ini ya, Bu, mungkin ini jadi PR juga bagi saya ya. Jadi saya harus mengusahakan pembelajaran di kelas itu sekreatif mungkin, semenarik mungkin itu ya, Bu, biar mereka itu tidak bosan,
menghadapi pembelajaran. Kadang-kadang kalau misalnya menggunakan, bisa dibedakan memang Bu ya, kalau saya menggunakan InFocus, mereka lebih bersemangat gitu ya belajarnya. Tetapi kan kalau di sekolah saya sendiri masih terbatas Bu InFocusnya, jadi belum terpasang di setiap kelas. Jadi InFocusnya masih dipakai sama kelas yang lain, bisa jadi saya tidak bisa menggunakannya setiap hari. Oke, mungkin seperti itu pengamatannya, mereka butuh suasana baru mungkin ya, atau suasana baru, hal yang menarik mungkin, yang lebih menarik ininya strategi metodenya mungkin. Ya, melihat dari itu udah ada gambaran gitu, kira-kira anak-anak itu butuhnya seperti ini. Nah, kira-kira nih apa yang memungkinkan Ibu lakukan dengan keterbatasan sarana, prasarana dan juga kondisi di sekolah Ibu gitu. Kira-kira apa nih kemungkinan apa yang bisa Ibu berikan atau perlakukan terhadap mereka nih? Kira-kira apa yang memungkinkan? Iya, mungkin kalau di saat saya bisa menggunakan InFocus ya alhamdulillah. Tetapi mungkin jika saya misalnya InFocusnya sedang dipakai oleh rekan saya, mungkin saya lebih sering membawa anak-anak keluar saja ya Bu. Nah, belajarnya di outdoor aja ya, karena sekarang kan belajar tidak selalu di dalam kelas ya Bu. Nah, iya. Kayak tadi kalau sarananya tidak ada, Ibu bisa menggunakan pembelajaran di luar kelas gitu. Jadi menyatu dengan alam, itu ide bagus. Benar. Itu ide bagus. Mereka jadi leluasa, gak hanya gitu. Untuk bergeraknya Ibu juga mungkin ya kalau di luar itu lebih leluasa. Oke. Nah, Ibu kan udah ada nih barusan idenya, kalau sarananya gak memungkinkan dengan alat-alat InFocus dan hal lainnya, Ibu bisa keluar. Nah, itu bisa Ibu lakukan sendiri atau perlu dukungan dari orang lain gitu? Kalau untuk pembelajaran yang saya pegang, karena saya wali kelas, mungkin insya Allah saya bisa handle sendiri gitu ya Bu. Tapi untuk kegiatan selanjutnya mungkin saya akan minta bantuan kepada guru PJOK Bu ya, biar anak-anak ini yang sangat aktif bergerak itu bisa tersalurkan gitu ya energinya. Oke, itu ide bagus ya. Jadi berkolaborasi kolaborasi dan juga Ibu sementara guru PJOK nanti menangani, Ibu juga mungkin bisa melakukan hal lain atau memikirkan sesuatu apa nih yang harus saya lakukan mungkin itu. Nah, tadi kan sudah ada yang bisa berkolaborasi, membantu gitu. Nah, kira-kira kapan nih waktunya Ibu untuk melakukan hal tersebut? Dalam waktu dekatkah atau kapan nih kira-kira waktunya? Kebetulan kalau ini kan minggu terakhir ya Bu, untuk selanjutnya minggu depan akan dilakukan PSAS. Nah, setelah PSAS mungkin saya akan pikirkan nanti Bu, saya berkolaborasi dengan guru PJOK, karena biasanya kan setelah PSAS itu ada jeda waktu tuh Bu ya, 1 minggu. Nah, kadang-kadang kalau tidak ada kegiatan, anak-anak itu ke sekolah tuh jadi apa yang mereka lakukan kan tidak ini ya, pembelajaran sudah habis misalnya. Mungkin nanti saya akan isi dengan kegiatan yang menggunakan energinya itu di kegiatan positif, misalnya perlombaan dari sisi olahraganya. Mungkin saya berkolaborasi nanti dengan guru PJOK untuk mengisi kegiatan luang. Mungkin seperti saya kelas meeting gitu ya kalau setelah PSAS. Nah, kayaknya seperti itu. Kalau untuk minggu sekarang sepertinya belum bisa, karena kegiatannya untuk persiapan PSAS gitu. Oke, tapi sudah terbayang nih apa nanti yang harus saya lakukan. Semoga bisa itu ya Bu ya, berjalan dengan baik. Nah, kita waktunya agak banyak juga ya Ibu, sudah di penghujung. Nah, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Apakah tadi kan harapannya semoga tercerahkan dari obrolan kita, atau ada ide-ide apa nih yang baru yang bisa didapatkan dari percakapan kita? Nah, apa nih yang didapatkan? Iya, alhamdulillah Bu ya, saya jadi mendapatkan ide-ide baru ya Bu, karena kemarin-kemarin saya hanya terfokusnya kalau nggak belajar di kelas klasikal pakai InFocus aja. Nah, saya jarang tuh Bu bawa anak keluar. Kalau sekarang lebih ya mending bawa aja keluar, karena kan di luar itu suasananya lebih leluasa gitu ya, anak-anak lebih bisa bergerak dengan aktif.
Nah, insya Allah nanti untuk kedepannya saya akan melakukan hal seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga nanti bisa ngobrol lagi Iya, baik, Bu. mengenai solusi-solusi dari permasalahan atau keresahan yang Ibu dapatkan ya. Iya, baik, Bu. Mungkin untuk hari ini karena sudah ada tadi idenya juga ya. Alhamdulillah. Sementara kita cukupkan. Nanti saya juga mau lihat prosesnya yang telah Ibu lakukan, hasilnya itu seperti apa yang sudah dilakukan pembelajaran di luar kelas, atau kalau setelah PSAS itu ada kelas meetingnya, mungkin mereka bisa diisi dengan kegiatan olahraga atau lomba-lomba tadi. Nah, hasilnya seperti apa? Apakah mereka itu senang atau apa? Hasilnya kita ngobrol lagi, boleh Baik, ya? baik, Bu, ya. Oke, untuk hari ini percakapan kita akhiri. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik boys, gimana nih tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik atau gimana nih? Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai, berjalan baik juga. Namun ada beberapa hal yang saya rasa perlu ditingkatkan. Tingkatkan, oke baik. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan terkait dari indikator ketercapaian yang tadi Ibu sampaikan di waktu kita praobservasi dengan setelah melakukan proses coaching tadi? Untuk indikator ketercapaiannya tadi kan semoga coach bisa tercerahkan, termotivasi dari obrolan coaching kita gitu ya. Dan alhamdulillah coach tadi mendapatkan ide baru juga dari kegiatan coaching kita gitu. Oke. Ya, tadi juga saya sudah mengamati proses coachingnya seperti apa. Kemudian saya lihat juga Ibu melakukannya dengan sangat baik menggunakan alur tirta. Tadi sudah disampaikan tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan diakhiri dengan tanggung jawab apa yang akan nanti coach lakukan pada sesi setelah melakukan coaching tadi. Nah, kemudian Ibu juga tadi sudah mengarahkan coach menyelesaikan memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau dari problem yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, baik, satu lagi nih boys. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu tingkatkan dari kompetensi yang tadi kita sampaikan di awal? Oke. Tadi kompetensinya yang ingin saya gunakan dalam kegiatan coaching itu ada 3 ya. Ketiga-tiganya saya kerjakan atau lakukan, yaitu present, kehadiran penuh, bertanya aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga tersebut ternyata saya harus lebih banyak belajar lagi. Saya mendengarkan, tapi terkadang fokus saya itu kurang nanti terhadap apa nih yang harus saya tanyakan itu supaya coachingnya bisa tujuannya tercapai. Itu kadang saya harus memilih kata-kata apa nih yang lebih tepatnya supaya pertanyaan itu benar-benar berbobot, tepat sasaran terhadap coach tersebut. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan. Baik, ya luar biasa sekali boys ya. Terima kasih atas proses praktik coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu mau tingkatkan, kemudian apa yang sudah baik itu dipertahankan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi khususnya buat boys sendiri untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya dengan lebih baik. Baik boys, untuk kegiatan kali ini akan saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Siti juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Amin. Kita akan melakukan proses coaching ya, Ibu. Iya, Bu. Dan di sini saya sebagai observer, Ibu sebagai coachnya, dan Pak Asep sebagai coachingnya. Namun sebelum melakukan coaching, ada hal yang harus saya sampaikan mengenai kegiatan coachingnya, dan saya sebagai observer akan ada penilaian, rubrik penilaian yang harus saya catat dalam proses coachingnya, yaitu nanti yang diamati itu
adalah apakah alurnya sudah sesuai dengan tahapan tirta ya. Terus apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan dalam oleh Koci, dan juga yang ketiganya apakah Coach sudah memberikan respon yang sesuai atas pertanyaan dari Coach. Mungkin itu yang diperhatikan nanti dalam prosesnya. Nah, sebelum ke sana melaksanakan proses coaching, saya mau bertanya nih. Dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi ya. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kalau menurut saya ketiga-tiganya itu penting ya Bu. Nah, nanti mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Yang pertama kehadiran presence ya. Yang kedua pendengar aktif, dan pertanyaannya itu berbobot. Mudah-mudahan saya bisa melakukan ketiganya. Akan dilakukan ketiganya dalam proses coaching Ibu gitu ya. Mudah-mudahan nanti ketiga kompetensi tersebut bisa dilaksanakan. Dan satu lagi nih pertanyaan. Kira-kira indikator ketercapaiannya dari proses coaching tersebut apa nih? Indikator ketercapaiannya mudah-mudahan nanti saya coachingnya bisa menemukan solusi dari atas permasalahannya. Jadi coachingnya bisa menemukan hal baik apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Indikatornya itu ya yang Ibu harapkan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya, semoga berjalan dengan baik. Nanti setelah kegiatan coaching akan ada, kita ngobrol lagi untuk kegiatan pasca observasi. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya, Pak, katanya ada yang mau dibicarakan ya sama saya? Iya, betul Bu. Jadi saya tuh ada kebingungan. Gitu. Jadi setiap hari Senin, khususnya setiap upacara bendera, itu terkadang kan kita tuh sudah diinstruksikan dari awal bahwa jam 7 kurang 15 itu siswa tuh harus sudah ada di lapangan. Ya, tapi pada kenyataannya justru siswa tersebut itu tidak semua ada di lapangan. Nah, sementara kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya siswa tersebut pada jam tersebut sudah berada di lapangan untuk melakukan upacara, tapi hampir di setiap hari Senin anak-anak tersebut harus diinterupsi lagi seperti itu. Oh iya. Jadi permasalahannya itu terkait dengan kedisiplinan waktu ya. Kedisiplinan dari anak-anaknya yang masih ada saja anak-anak itu yang datangnya terlambat gitu ya ke sekolah. Nah, iya. Baik Bapak, ternyata permasalahannya seperti itu. Nah, kira-kira harapan apa yang Bapak inginkan setelah kita ngobrol di kegiatan coaching ini? Jadi setelah ngobrol nanti di sesi akhir itu, saya berharap saya bisa tercerahkan untuk menemukan bagaimana atau apa yang harus saya lakukan supaya siswa yang datang terlambat, khususnya di hari Senin karena pelaksanaan upacara itu bisa tepat waktu dan bisa sesuai jadwal ada di lapangan untuk melaksanakan upacara. Oke, berarti kondisi yang ideal menurut Bapak itu anak-anak hadir ke sekolah terutama hari Senin itu di jam 6.45 gitu ya paling telat. Nah, jika kondisinya idealnya seperti itu, kira-kira kalau boleh saya tahu permasalahan Bapak ini adanya di level berapa? Kalau di level mungkin akhir-akhir ini kalau dari 1 sampai 10 ya ada di level 7 lah. Karena hampir ya 30% anak-anak itu harus diinterupsi gitu Bu. Harus ayo cepat ke lapangan untuk melaksanakan upacara, tapi tetap saja anak-anak itu ada yang terlambat, ada yang nyimpen tas ke kelas lama datangnya atau kembalinya ke lapang itu seperti itu. Iya. Nah, kira-kira ketika setelah nanti diadakan perubahan gitu ya Pak, inginnya Bapak ke level berapa? Inginnya sih kalau harapannya sih maksimal di 10 ya. Cuman memang karena mungkin juga itu memerlukan proses ya minimal di 9 lah Bu. Iya, maksimal gitu ya.
Kalau mungkin memang karena kondisi kita kan tidak bisa diprediksi ya Pak. Kalau misalnya 100% memang kalau sampai 100% agak berat juga ya. Baik, lalu ada rencana apa Bapak yang mau Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Rencananya sih untuk mengatasi ya khususnya siswa yang datang terlambat. Ya pertama mungkin kita mengadakan sosialisasi kembali terkait tata tertib. Mungkin saja mereka lupa karena biasanya kan tata tertib disampaikan hanya di awal pas waktu mereka masuk di awal gitu ya. Tidak betul, tidak setiap waktu disampaikan. Nah, mungkin kita akan ingatkan kembali seperti itu. Kemudian kita juga di jam 6.45 mungkin akan mencoba bekerja sama dengan penjaga sekolah atau satpam yang ada di depan untuk mengunci gerbang supaya mungkin anak-anak bahwa jam 6.45 itu sudah tidak bisa masuk lagi, misalkan seperti itu. Lalu kemudian ya kerjasamanya pasti dengan wali kelas untuk selalu mengingatkan anak-anaknya agar datang tepat waktu, kemudian bisa melaksanakan upacara sesuai dengan jadwalnya. Iya. Berarti sudah ada beberapa strategi ya Pak. Tadi diantaranya yang pertama bekerja sama dengan satpam yang ada di depan sekolah, lalu mengingatkan kembali ya ke anak-anak. Apalagi mungkin karena Bapak mengajarnya di level SMA gitu ya, mungkin anak-anaknya sudah berpikirannya lebih banyak gitu ya dibanding anak-anak yang di bawah. Oke. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa melakukan rencana-rencana tersebut? Mulai kapan? Harusnya sih dalam minggu ini bisa. Iya. Jadi dalam minggu ini mudah-mudahan saya sudah bisa bergerak dengan bekerja sama tadi dengan seluruh sivitas sekolah, dari mulai yang menjaga di gerbang, dari satpam, kemudian juga wali kelas, ya, dan juga mungkin kerjasama dengan bapak ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Gitu. Baik, berarti orang-orang yang terlibat tadi sudah Bapak katakan yaitu penjaga sekolah, wali kelas. Nah, selain mereka ada lagi yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan rekan guru mata pelajaran mungkin ya, yang mungkin nanti karena kan kalau di SMA kan mata pelajarannya kan ganti-ganti. Nah, mungkin saja pada saat jam pertama guru mata pelajaran tersebut mungkin itu bisa disampaikan dulu terkait dengan tata tertib yang harusnya dipatuhi oleh siswa yang khususnya datang terlambat, supaya mereka juga teringatkan kembali agar tidak terlambat atau datang tepat waktu. Nah, adakah hal baik lain Bapak yang bisa Bapak lakukan dalam waktu yang paling dekat ini? Untuk hal baik mungkin pertama mulai dari diri saya sendiri, saya memberikan contoh dan teladan mungkin bagi siswa, supaya siswa juga bisa melihat bahwa ketika kami menginstruksikan untuk hadir tepat waktu, ya mungkin kaminya juga harus datang tepat waktu supaya siswa juga meneladani itu. Mungkin itu yang terdekat akan dilakukan mungkin seperti itu. Tetapi Pak, karena kita sebagai pendidik maka kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ya Pak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak, kita sudah menuju detik-detik terakhir nih ya. Saya mau bertanya, apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan coaching ini? Ya, yang saya rasakan setelah tadi melakukan percakapan Bu ya, jadi pertama saya tercerahkan untuk menemukan solusi-solusi apa yang harus saya lakukan, kemudian strategi apa yang dalam jangka waktu dekat harus saya lakukan juga, kemudian kolaborasi apa yang harus saya lakukan. Itu tadi dari percakapan yang sudah kita lakukan sudah ada pencerahan Bu. Dan juga saya termotivasi untuk ingin segera mengimplementasikannya. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau begitu mudah-mudahan Bapak selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk melakukan perubahan tentunya ya Pak, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Walaupun misalnya ada guru-guru yang lain, tetapi tetap kita harus memberi contoh yang baik ya Pak, untuk rekan-rekan, baik untuk rekan maupun anak-anak kita. Terima kasih Bapak. Kegiatan coaching ini saya tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemampuan, dan juga anak-anak kita lebih disiplin lagi ke depannya. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya. Gimana perasaannya? Apakah lancar? Alhamdulillah.
saya rasakan proses coachingnya alhamdulillah sudah berjalan lancar. Oh, baik, saya juga perhatikan tadi prosesnya lancar, sangat bagus. Ibu sudah melaksanakan kegiatan, proses-prosesnya juga sudah dilaksanakan ya Ibu. Tahapan tirtanya, rasanya juga sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, kita kan melaksanakan pasca observasi ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan lagi. Apakah tadi kan ngobrol indikator ketercapaiannya ya. Nah, gimana? Apakah itu tercapai atau belum nih? Nah, alhamdulillah indikator ketercapaiannya sudah tercapai. Tadi saya sudah tanyakan solusi apa yang akan disampaikan atau dilakukan oleh Koci. Ternyata beliau menemukan beberapa solusi dari permasalahannya. Tadi sudah diutarakan ada beberapa, mudah-mudahan kedepannya beliau bisa melakukan perbaikan atau perubahan. Amin ya, kan proses coaching itu solusinya ada di coachingnya sendiri itu, gitu ya. Itu Ibu sudah dilaksanakan, memberikan pertanyaan yang memunculkan ide atau solusi dari coachingnya, itu sudah sangat baik ya Ibu. Nah, tadi kan ada 3 kompetensi yang Ibu laksanakan dalam prosesnya, itu ketiganya Ibu laksanakan. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin ditingkatkan lagi dalam ketiga kompetensi tersebut? Apakah sudah cukup gitu atau ingin ditingkatkan lagi? Yang ada Bu yang harus saya tingkatkan diantaranya adalah yang pendengar aktif gitu ya. Baik. Jadi saya mendengarkan tapi mungkin karena kurang fokus gitu ya. Akhirnya saya ke depannya itu harus bisa meningkatkan atau mengajukan pertanyaan itu harus lebih berbobot lagi berdasarkan apa yang saya dengar gitu. Jadi harus saya tingkatkan di bagian itunya. Itu benar Ibu, yang harus ditingkatkan adalah mendengarkan aktifnya gitu supaya lebih fokus apa yang dibicarakan coachingnya, supaya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke, semoga bisa ditingkatkan nanti di proses selanjutnya. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan pada proses coaching selanjutnya? Karena kan masih ada yang harus ditingkatkan nih. Apa harapan ke depannya? Iya. Harapan ke depannya nanti kalau ada proses coaching lagi, mudah-mudahan saya bisa lebih fokus lagi Bu ya, dalam mendengarkan, dalam mengamati, menyimak apa yang disampaikan oleh coach gitu. Oke, semoga nanti ke depannya pada proses coaching dimanapun, misalnya di sekolah Ibu atau misalkan ada yang mau konsultasi, bukan konsultasi ya, meminta gitu ya, ngobrol, berarti masuk ke proses coaching, semoga bisa dilaksanakan dan ditingkatkan untuk kekurangannya kalau merasa kurang gitu ya refleksinya. Baik Ibu, untuk percakapan kita pasca observasi kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya, semoga kedepannya berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.